makanan rohania kita lain tiada bukan hanya untuk berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersalawat untuk Nabi, memohon ampun istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak selawat, walaupun nggak harus di tempat sholat, nggak harus di tempat sejadah, di mana kita duduk. Umpama kita di motor lagi grab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita usaha dagang es kelapa, selawat Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca. Kalau air sama sekali umpama kita tidak temukan, bukan berarti kita tidak ibadah atau kita tidak menjalankan ibadah. Kenapa? Airnya enggak ada. Tapi ada alat selain air, yaitu debu. Debu yang kita sebut dalam ibadah kepada Allah yaitu tayamum. Namanya tayamum. Ada yang harus kita ketahui tentang syarat. Kalau syarat berarti ketentuan-ketentuan di dalam ibadah pada satu fokus pelajaran yaitu tayamum. Jadi syarat harus dipahami. Syarat di sini di dalam kitab Safinatun Najah dituliskan ada kalimat as-syaratin. Syaratin berapa? Syaratin 10. Syarah 10. Kedua, apabila kita mengusap muka, mengusap wajah kita, lalu wajah kita ini belum sempurna kita usap, di mana mustakmalnya? Apabila terlepasnya tangan kita pada muka. Kita lagi usap, lalu terlepas. Begitu terlepas, kita tempelin lagi. Ini enggak sah. Ini berarti udah memakai yang mustakmal. Ya. Yang mustakmal. Mustakmalan ya di situ. Atau juga di tangan. Tangan juga gitu. Ya, tangan gitu. Apabila terlepas, jadi jangan ditepak lagi, ya harus ambil lagi. Mustakmal, ya. Jatuhnya debu dan lepasnya tangan. Tadi mengusap muka dan dua tangan dengan dua pukulan. Maksudnya dua pukulan. Pukulan yang pertama satu buat muka. Pukulan yang kedua itu buat tangan. Apabila buat tangan, jangan sampai ada yang menghalangi debu daripada yang namanya debu jatuh masuk ke badan kita. Di antaranya cincin nih, nggak bisa nih debu masuk. Buka, nggak sah. Atau juga jam tangan. Kecuali wudu, kalau wudu bisa air masuk diputar-putar. Jam tangan juga kalau jamnya bagus, yang kena air kuat nggak usah dibuka nggak apa-apa. Kalau wudu, tapi kalau tayamum harus dibuka. Makanya nepaknya gini, memukul debu. Ini kalau perlu seluruh perut telapak tangan menyentuh debu. Mana sih perut telapak tangan? Perut telapak tangan, lihat yang begini nih. Kita aduk rapat, inilah perut telapak tangan. Karena ini harus paham. Yang dikatakan perut telapak tangan harus paham. Pokoknya kalau kita adu seperti ini, ya orang nari dong gini. Maksudnya mana sih perut telapak tangan nih? Ini perut jari-jari, ini perut telapak tangan. Batasnya mana? Batasnya jangan bingung-bingung, kita adu aja tangan kita. Kalau begini, inilah yang ketutup perut telapak tangan. Berarti kalau kita ngencing, ya supaya nggak batal, bagaimana? Jepit. Pasti ini nggak kena. Nah, boleh. Untuk tayamum kita ratakan nih debu biar masuk atau berada pada perut telapak tangan kita. Kita bagi dua yang gampangnya. Debu yang bagian jari-jari ini, ya, yang jari-jari ini kita usahakan kita pergunakan untuk bagian ngusap yang atas, yang jari. Yang jari kita usap. Kan dua nih tadi, gitu, nempel debu. Lalu debu yang ini, ya, debu yang ini kita gunakan untuk jari bagian depan sampai sini. Ngusapnya jadi begini enak, gitu. Kan ini belum kepake. Kalau ente praktekin begitu tuh.
Ini belum kepake. Begitu udah habis sampai sikut, lalu putar tangan kita. Nah, jangan dilepas. Kalau dilepas mustakmal. Nah, ini buat yang ini. Ya. Tapi jangan kemari. Karena ini ntar mustakmal kan ini buat ini. Bagaimana caranya? Caranya terus tahan. Nah, ini kan belum kebasuh. Pakai yang ini, debu yang di sini. Selesai. Ya. Lalu yang sama. Jadi begitu, kayak orang main silat. Gitu. Terus kalau begini, nggak apa-apa sih kali. Asal jangan ini aja keusap. Namanya, ya, jangan sampai ayakuna mustakmalan. Jangan sampai kita memakai debu yang mustakmal. Ya. Harus yang suci, yang belum mustakmal. Terus juga tadi jangan sampai debu untuk tayamum kita itu telah tercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kalau itu agak gampang, agak mudah. Maksudnya kita udah paham. Pokoknya jangan kecampur aja, murni. Ya, murni. Debunya masih murni, bisa untuk bertayamum. Ini ajaran Allah dan Rasulnya untuk manusia. Jangan ada pikiran, buat apa sih gue pelajarin air banyak? Belum tentu. Belum tentu. Suatu saat di mana kita berada, nah begitu. Kita pasti. Sebab walaupun air ada, terkadang kita nggak wajib untuk wudu. Sebab apa? Mungkin karena kita sakit, ya. Mungkin karena kita di suatu tempat yang bahaya, ya, bahaya. Misalnya di ruangan begini, air banyak, ya, kita mau keluar, begal-begal lagi siap-siap, siapa yang keluar pokoknya gacok. Kita mau sholat, jangan bertanya, lillahi ta'ala, mati kena Allah. Jangan, tayamum aja di dalam, gitu maksudnya. Ya, itu. Atau juga perempuan, ada air, tayamum aja. Kenapa air kok masih tayamum juga? Kan ada air. Karena bahaya misalnya kalau dia keluar. Gitu maksudnya. Ya. Walaupun ada air, kalau emang posisinya bahaya buat diri kita, kadang tayamum diperbolehkan. Jadi harus jangan bercampur. Nah, kalimat ayak sidu ini bermaksud. Bermaksud itu maksud gini. Saya mau tayamum karena mau sholat. Lagi susahnya nyari air, kita udah tahu lagi nggak ada air. Lalu posisi kita lagi begini, ini kan banyak debu ini, ada debu nih. Kalian dah gue tayamum karena kita lagi mikir tuh. Tayamum aja dah daripada air nggak ada gitu ya. Iseng-iseng, kotaan gue kayak ada debu nih, kita angkat, ada debu nih. Nah, kalian aja itu nggak sah. Itu nggak bermaksud sebenarnya karena dia lagi melamun duduk atau lagi begini aja dia. Sendir-sendiran, megang debu ini. Kalian dah, enggak. Harus benar-benar kita mau bermaksud tayamum. Ayak sidahu itu hati kita ini bermaksud untuk bertayamum. Ayak sidahu. Dalam fikihnya seperti itu. Kita benar-benar bertayamum. Dua pukulan. Lalu tadi adalah menghilangkan najis terlebih dahulu, dan harus mengetahui juga sebelum kita benar-benar melaksanakan tayamum, karena tayamum harus masuk waktu. Sebelum kita melaksanakan itu tayamum, dikit lagi masuk waktu. Kalau posisi kita bukan di tempat seperti ini, di luar, maka kita harus mengetahui dulu arah kiblat. Arah kiblat. Arah kiblat kita di mana? Biasanya kita orang timur, arah kiblat kita ngulon. Kita kiblat ngulon. Cuman posisi kiblatnya kita bukan yang ngulon. Artinya kalau kita ngulon barat namanya ya. Kalau kita udah ketemu barat tapi posisi kita begitu sholat jangan menghadap baratnya, lempeng. Ya. Harus cari kiblat. Gue cari kiblat. Udah hafal gue kiblatnya di sono. Kita kalau udah tahu arah kiblat kita posisinya ke barat, begitu kita melaksanakan sholat di luar masjid ataupun di luar mushola, maka posisi kita ini jangan lurus ke barat,
tapi harus dimiringin badan kita sedikit ke sebelah kanan. Barat, miringin dikit. Ya. Kalau di sini jangan. Ya, kalau di sini jangan. Nggak usah nyari kiblat lagi, habis tayamum udah ngikutin aja ini udah nggak ada kiblat. Ini umpama di luar yang kita nggak tahu. Oh ada kiblat sana. Kalau udah tahu kita tayamum, begitu kita diri, maka sholat kita jangan lempeng banget ke kiblat, tapi kita agak miringin sedikit. Kalau di luar gitu sah. Tapi kalau di sini miring, coba-coba kita miring sembahyang di dalam masjid ini, nggak sah sholat kita. Hilang kiblat kita berarti. Ikutin aja ini. Kiblat namanya ya? Iya. Itu harus kiblat. Ya. Posisinya gitu, udah tahu kulon, ya miringin aja badan kita. Ayo jangan banyak. Terus menghadap kiblat. Ini tentang syarat-syarat tayamum seperti itu. Harus bersih, harus tangan yang mustakmal, harus cari kiblat dulu, harus masuk waktu, ya. Harus masuk waktu. Yang terakhir tadi ayat tamama, apabila kita tayamum itu hendaklah likuli fardin, ya. Setiap kita sholat, itulah kita sholat langsung tayamum. Begitu sholat lagi tayamum. Jadi kalau tayamum itu cuma sekali pakai. Ya. Johor kita tayamum, asar kalau belum ada air ya tayamum lagi, jangan dipakai lagi tuh bekas sembahyang johor dipakai asar, nggak boleh. Tidak sah. Ya. Itu kecuali di luar sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya boleh. Ya, habis sholat sholat sunnah dah pokoknya. Selain sholat fardu, habis sholat sunnah selesai mau sholat sunnah lagi itu silakan. Ya, nggak ngapa-ngapa. Kalau sholat sunnah masuk waktu hanya satu kali. Udah cuma segitu ya. Jadi yang asaro yang terakhir bahwa kita bertayamum itu ya hanya digunakan untuk sekali pakai ya seperti itu ya. Ini sampai jam berapa ini? Udah ya? Itu yang namanya syarat sahnya tayamum ya, syarat supaya sah itu ya. Nanti ada fardunya tayamum. Fardunya tayamum lain lagi ya, paling cuma 5. Tapi yang jelas malam hari ini kalau tayamum gambarannya seperti itu ya, menurut daripada kitab Ibnu Salim Asy-Syumair ya, yang mengatakan syarat 10 ini di dalam kita bertayamum harus kita pahami ya. Nanti diperbolehkannya tayamum ini panjang sebenarnya, bagaimana sih tayamum itu diperbolehkan. Sama seperti halnya wudu ya. Sebenarnya wudu air yang mustakmal itu bagaimana, kan minggu lalu udah kita jelaskan ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang tayamum sebelum saya tutup? Tentang tayamum, tentang air juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya silakan, bisa diagendain di buku. Jangan nanya masalah pacar, saya nggak tahu. Ya, bab tayamum, saya nggak paham, saya puyeng ini maksudnya gimana sih? Boleh. Gitu. Tahu kali ini udah nggak ada yang nanya. Apa ya? Ada paham dah ya? Tayamum. Antum ini penerus. Ya. Antum ini penerus penegak daripada agama kita. Siapa lagi? Jadi nggak usah butuh bisa baca ini, yang penting pahamnya bisa untuk diri sendiri dan bisa menyampaikan ke orang. Itu yang terpenting, paham. Ya. Kalau antum kurang paham, bukannya antum nggak pinter, antum pinter. Mungkin Al-Fakir nyampainya kurang pas, mohon maaf jadinya ya. Al-Fakir itu bagaimana pulang dari majelis ini kita semua ini dapat ilmu, ya dapat ilmu. Guru-guru di sini bangga kalau majelis seperti ini pulang dapat ilmu. Sekarang kuncinya supaya dapat ilmu bagaimana? Kita harus bikin tambang yang kuat. Jangan tambang, kalau tambang empuk. Kita bikin ikatan yang kuat, rantai dari tembaga yang kuat. Biar saya dapat ilmu, saya mau ikat ilmu pakai rantai. Apa rantainya ilmu? Pulpen sama buku.
Syarat sah daripada tayamum ada 10. Gitu. Nanti penjelasannya lewat guru. Ya, tapi untuk pemahamannya lewat guru. Yang penting di dalam kitab inilah ada 10. Gitu. Sebab kalau nggak pakai guru, ini ngacak-ngacak loh. 1 sampai 10 sampai 2 lembar. 1 di sini, 2 di sini. Saya juga nyari dulu sebenarnya. Ya. Kagak ada yang pertama ini, yang kedua ini al-awal, yang pertama begitu. Jadi kita kudu pakai guru. Ya. Makanya kalau udah ngaji begini enak, malah nyusun. Ada 10, 1 thread, 2 thread, 3 thread. Kalau nyari di sini puyeng. Jadinya kalau enak kalau ngaji seperti ini tinggal nyusun. Ya, enak. Cari. Insyaallah kedepannya Majelis Fatimiyah punya akas bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu daripada yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa kita pembela Rasulullah, kita benar-benar belajar apa yang Allah turunkan lewat baginda Rasul tentang ibadah bagaimana yang benar untuk kita ibadah kepada Allah. Ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah tiada, telah meninggal, telah wafat ribuan tahun yang lalu. Ikutin para ulama. Ya, maka Allah senang. Setiap umat manusia yang semangat untuk ibadah. Semangat ibadah di mana? Mencari ilmunya. Ada poin buat orang yang semangat. Ya, ada poin. Alhamdulillah. Ini cara kita inilah membela Rasulullah seperti ini. Apa? Ajarannya kita ikutin dengan giat belajar. Aduh, saya mau udah mikirin beras, jangan biarin. Walaupun udah punya istri, punya apa, tetap waktunya belajar kita pergunakan. Ini waktu dari Allah, ini peluang besar ini. Nggak gampang peluang dari Allah itu bisa kita raih. Ada orang dikasih peluang besar, ya, nggak mungkin dipakai. Peluang bisa duduk di majlis, nggak mungkin bisa dipakai. Tapi alhamdulillah ada peluang seperti ini, kita nggak bisa bikin peluang kecuali atas izin Allah. Ya, bisa. Nah, mungkin ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan ya sebagai rasa takjim kepada para guru-guru dan saking cinta kepada jemaah sekalian, kecintaan kita karena Allah dan Rasulnya. Semoga ada manfaatnya ya. Hanya ini dapat Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجرس لله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على كل الخلق كلهم محمد حكيم بالآل جسر محمد
Madinul inami wal ikami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun digrurun ilan musina Muhammadun sugru baradun alal umami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun zinatun dunia wa bajatuha Muhammadun kasibul ghammati wa zulami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun daikun lidai bimugrimu Muhammadun jaru wallahi lam yudami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun yawma basinna sisawiuna Muhammadun nurul hadi minazulami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi hadirin hadirat sekalian tausiah dan juga dilanjutkan dengan kajian daripada kitab Safinatun Najah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mathani. Mudah-mudahan semua itu memberikan pemahaman yang lebih kepada kita di dalam beramal sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid atas pertanyaan hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Maka guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid menjawab bahwa pada kenyataannya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan faedah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Tapi bisa memberikan, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memahami ucapannya dan memahami akan ajaran-ajarannya
serta beramal sesuai dengan tuntunannya. Sehingga meningkat derajat kita ke makom yang lebih tinggi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada umatnya atas segala sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kita. Sebagaimana tadi kita membahas daripada bagaimana cara bertayamum. Ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah benar kita duduk pada malam hari ini. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Tentunya ilmu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ini bulan Maulid, ya, seharusnya semangat kita lebih lagi. Di dalam kitab I'natul Talibin Syarah Fathul Mu'in, di situ diceritakan. Mungkin saya pernah menyampaikan di dalam majelis ini, namun sekedar mengingatkan dan mudah-mudahan memotivasi semangat kita. Bahwa ada seorang pemuda yang kerjaannya itu mengangkut barang di pasar. Ini kebetulan kita dekat sama pasar. Ya, mudah-mudahan nih para penghuninya dengar nih. Ya, kerasin sound systemnya. Ya, biar kita paham, mereka juga paham. Walaupun duduknya berbeda. Ya, tapi siapa tahu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang pemuda yang kerjaannya itu mengangkut barang di pasar. Yang dari hasil dia kerja itu dikumpulkan hari demi hari. Sampai waktunya dia gunakan. Kapan? Bukan saat lebaran kayak kita. Bukan. Bukan saat datangnya ulang tahun kita. Bukan. Atau anak kita. Atau istri kita. Bukan. Tapi setelah atau datangnya bulan Maulid Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal bulan Rabiul Awal, nah dia gunain tuh uang yang dia kumpulkan untuk apa? Untuk membeli picik baru, untuk membeli pakaian gamis baru, untuk membeli wewangian yang baru. Setelah itu sebagian lagi untuk dia pesan makanan. Ya, kalau zaman sekarang nih catering. Ya, yang disiapkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Setelah malam 12 Rabiul Awal, sebagaimana besok nih kita, ya, seperti besok kita udah masuk malam 12 Rabiul Awal. Jam 1 malam dia bangun. Ya, sebelumnya setelah sholat Isya dia tidur, kemudian dia bangun jam 1, ngapain? Dia mandi. Dia mandi yang bersih, kemudian dia pakai tuh picik tadi yang baru dibeli di awal bulan Rabiul Awal. Ya, dia pakai baju gamisnya, ya, yang juga dia beli di awal bulan Rabiul Awal. Ya, terus dipakai wewangian. Kemudian apa? Dia sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Beribu-ribu selawat disampaikan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tiba waktu akhir daripada malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Ngapain? Dia membaca Mahalul Qiyam di dalam kesendiriannya. Sehingga sering dia meneteskan air matanya. Air mata kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya. Kemudian setelah masuk sholat subuh, dia pergi ke masjid. Sepulang di masjid, dia ngundang nih sahib-sahibnya, teman-temannya untuk hadir di rumahnya. Dan diundang juga seorang ustadz untuk nanti bisa menyampaikan
menceritakan bagaimana kemuliaan, keagungan daripada sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibacakan maulid di rumahnya, nah baru tuh dibagikan makanan. Terus tiap tahun dia lakukan seperti itu. Sampai datang maut menghampirinya, dia wafat. Masih muda usianya di dalam kitab tersebut. Bahkan beliau belum sempat kawin, belum. Tapi sudah Allah wafatkan. Beberapa hari setelah wafatnya, dia punya temannya memimpikan beliau. Dan dia lihat pemuda ini dalam kenikmatan yang agung. Saking herannya dengan kenikmatan tersebut, dia bertanya, "Ya fulan, apa yang kau amalkan di dunia sampai engkau mendapatkan kenikmatan seperti ini?" Kata pemuda ini, "Aku nggak tahu. Cuman setelah aku dimasukkan di dalam kubur, kemudian aku dibangkitkan di alam kubur, yang aku tahu, aku sadar bahwa aku telah wafat, dan saat itu aku dalam ketakutan. Karena aku tahu aku akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Aku sangat ketakutan saat itu. Namun tiba-tiba datang dari kejauhan cahaya yang bersinar. Dia lihat semakin cahaya itu semakin mendekati dirinya. Dan setelah dia mendekati, dia terkagum-kagum. Karena apa yang dia lihat adalah ketampanan, keindahan yang dia belum pernah lihat selama hidupnya di dunia. Dan dia mengira ini, cahaya ini adalah malaikat munkar dan nakir. Dia katakan, seandainya kalau aku tahu munkar dan nakir setampan ini, sungguh aku tidak akan merasa takut. Namun apa kata orang tersebut di dalam mimpi temannya ini? "Wahai fulan, ketahuilah, aku ini adalah orang yang kau rayakan setiap tahunnya atas kelahiran. Akulah Sayyidina Muhammad. Yang setiap tahunnya, hari-harinya engkau merindukan aku. Yang setiap harinya engkau sampaikan selawat kepadaku. Dan selawatmu itu sampai kepada aku. Sehingga aku tahu khabar bahwa engkau telah wafat. Maka aku izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memberikan syafaat kepadamu sebelum datangnya hari kiamat. Maka pada saat ini aku datang kepadamu, dan sesaat lagi nanti munkar dan nakir akan datang. Namun tenanglah, karena aku bersama denganmu." Shallu ala Muhammad. Inilah hadiah bagi orang-orang yang dia mempersiapkan dirinya, zahir wal batinnya, dunianya. Untuk siapa? Untuk Sayyidina Muhammad. Untuk Sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sudah apa yang kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa perbendaharaan dunia kita yang kita gunakan dalam keseharian-harian kita? Apakah untuk memperkaya diri kita? Apakah untuk memperturutkan hawa nafsu kita? Lantas di mana letak daripada keberadaan Sayyidina Muhammad? Ini pentingnya kita duduk di dalam majelis ilmu. Di majelis seperti ini agar kita paham betul mana yang hak dan mana yang batil. Dan ketahuilah, yang hak itu adalah milik Allah, milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ayo, ini kita masih dalam hari-hari di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hiasi hari-hari kita untuk apa? Bisa memberikan
menyenangkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah terlalu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air matanya karena dosa umatnya. Udah terlalu banyak air mata yang keluar dari mata yang suci Sayyidina Muhammad karena lantaran dosa-dosa kita. Lantas mau sampai kapan air mata itu mengalir daripada mata kesucian Sayyidina Muhammad? Kalau bukan dengan merubah cara hidup dan kehidupan kita yang selalu bersandar kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah manfaat dari adanya bulan Maulid. Inilah manfaat dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar tertanam benih mahabbah yang sudah tertanam. Agar apa? Agar tumbuh mahabbahnya. Yang sudah tumbuh, agar berkembang mahabbahnya. Yang sudah berkembang, bisa menebar mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang yang dekat dan jauh daripada diri kita. Oleh karenanya sekali lagi, ayo besok malam 12 Rabiul Awal. Jangan sampai kita lupakan hari itu. Hari yang sangat mulia, yang sangat agung. Hari kelahiran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang dimana membuka pintu hidayah bagi kita. Hari yang membuka antara yang hak dan yang batil. Sehingga kita mengetahui mana jalan menuju keridhaannya Allah. Dan mana yang jalan menuju kemurkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena sebab keberadaannya, lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada tanggal 31 Oktober nanti kita Majelis Fatimiyah akan mengadakan acara event akbar Maulid Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba, guru kita, guru daripada Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sia-siakan ya, hari-hari kita. Terus nanti pada tanggal 31 Oktober ya, kita rayakan juga. Ya. Kita bantu acara tersebut. Yang punya tenaga, fadol. Yang punya materi, ayo silahkan. Ya. Gak akan rugi kita. Sampai saya pernah dengar kalam daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Hatta uang ente ya, untuk dibelikan apa itu petasan. Yang petasan itu digunakan di saat mahalul qiyam. Dibacakannya Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata orang-orang dengan pembelian petasan itu adalah mubazir, sia-sia. Wallahi summa wallah. Uang yang kalian gunakan untuk menandakan, meriahkan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang kalian tidak akan pernah sia-sia. Uang kalian tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah dan juga mendapatkan pandangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu petasan. Ya, kalau sekarang mungkin belum boleh. Ya, akhirnya kita disamperin Satgas. Ya, ada apaan nih? Jangan. Masih banyak kebutuhan kita. Kita berikan ya, kepada pengurus. Silakan, fadol. Ya, bukan buat perorangan, bukan. Tapi untuk Sayyidina Muhammad SAW. Kita tunjukkan kepedulian kita kepada apa? Dakwahnya Sayyidina Muhammad SAW. Siapa lagi yang akan mengangkat dakwahnya Rasulullah SAW kalau bukan kita? Orang kafir? Gak mungkin. Ya. Siapa? Orang Yahudi? Gak. Dia akan memerangi kita. Tapi justru karena kita mengangkat harkat dan martabat dakwahnya Rasulullah, mereka semua musuh-musuh Islam akan bergetar, takut kepada kita. Karena apa? Kata kita mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh Allah. Dialah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara kita nanti dapat sukses dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita mohonkan doa Maulid sampaikan oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Atas dan nanti doa penutup insyaallah akan
dibacakan oleh Mukarram Ustaz Zuhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashartu li na'ati man awsafu wa tuhil qulubat wa hayyijil asjana wallahu qad asna alaihi fama yusawi al-qawlu minna wa yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana wa izim tazajjana bil mawaddati hauna narfa'i di fagrina wa rajana lil wahidil ahadil alilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود بالإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طافي بكل الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat, kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi bagi yang sakit, khususan Ibu Suyatmi binti Jais. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi tawbatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammadin salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mah wa ikafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama ya'muru sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighra.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيهم منهم والعمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا بما جهلنا ونفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا ونفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا ونفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.